Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini kita akan lanjutkan pembuatan dari dashboard hotel performance kita. Kemarin kan kita sudah membuat 3 buah visualisasi ya, yaitu yang pertama adalah kita sudah membuat scorecard, kemudian kita sudah membuat pie chart untuk cancellation rate, dan yang ketiga kita sudah membuat bar chart yang disertai dengan total cumulative percentage seperti ini. Sekarang kita akan coba untuk start membangun si dashboardnya dengan cara menggabungkan 3 visualisasi yang sudah kita buat. Pertama berarti kita akan membuat sebuah sheet dashboard baru dengan cara mengeklik new dashboard yang ada di bawah ini ya. Kita klik, kemudian nanti akan muncul layar ataupun screen yang seperti ini teman-teman. Nah, di sini pertama-tama kita harus mengatur size dari canvas ataupun size dari screen yang akan kita gunakan nanti. Kalau di sini biasanya saya pakai ukuran desktop gitu ya. Berarti teman-teman pertama harus ubah size-nya. Kita pergi ke size di sini. Kemudian kita ganti range ke fixed size seperti ini. Kemudian kita ganti width-nya itu menjadi 1920 dan height-nya itu berarti menjadi 1080 seperti ini. Nah, ini adalah ukuran default untuk layar Full HD gitu ya. Nah, sekarang kita sudah dapat sheet yang seperti ini teman-teman. Kemudian coba teman-teman lihat kembali di bagian bawah kita punya yang namanya objek. Objek ini adalah objek-objek yang bisa kita masukkan ke dalam dashboard kita gitu ya. Pertama ada yang namanya horizontal container dan juga vertical container. Yang namanya container berarti itu nanti fungsinya adalah untuk memasukkan visualisasi kita. Dan di sini bisa kita lihat juga ada yang namanya tiled dan juga floating. Nah, kalau tiled dia nanti posisinya akan fix. Contohnya seperti ini. Ketika saya drag and drop horizontal container ke dalam sheet kita seperti ini, dia akan otomatis membuat sebuah kotak ataupun kontainer seperti ini. Kemudian jika saya lakukan horizontal container lagi, drag and drop horizontal container lagi, nanti dia akan posisinya langsung fix seperti ini. Nah, bisa seperti ini, bisa di kanan juga begini. Nah, coba di kiri dulu ya. Seperti ini. Oke. Nah, sehingga di sini kita sudah memiliki 2 kontainer seperti ini teman-teman. Kalau kita ingin memasukkan yang vertikal bisa juga caranya seperti ini. Misalkan kita ingin membuatnya seperti ini. Sehingga di sini kita sudah punya 1 kontainer vertikal di atas, biasanya kan untuk judul ya. Kemudian kita sudah memiliki 2 kontainer secara horizontal seperti ini. Itu adalah kontainer dengan format tiled seperti itu. Nah, bagaimana jika kita ubah menjadi floating? Ini kita hapus dulu ya berarti. Hapus. Kalau kita ganti floating, ketika kita drag and drop horizontal container, vertical container, text dan sebagainya, semuanya di sini, itu nanti dia akan yang namanya floating dia akan mengambang. Nah, jadi dia tidak akan fix di sheet yang kita miliki. Nah, jadinya seperti ini. Dan kita bebas mengatur ukurannya seperti apa. Jadi lebih fleksibel seperti itu. Cuman nanti mungkin kita akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengatur posisi dan juga besar dari si kontainer-kontainer tersebut. Karena kan ini formatnya kayak manual banget gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, di pembuatan dashboard kali ini kita akan mencoba untuk membuat yang floating dulu ya. Nanti mungkin di next project kita juga akan membuat yang tiled seperti itu. Nah, pertama-tama teman-teman kita akan memasukkan background image. Nah, background image seperti ini. Kita klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita choose image-nya. Image ini sudah saya sertakan ataupun linknya itu sudah saya taruh di kolom deskripsi. Teman-teman tinggal download nanti. Dan size-nya pun sudah saya sesuaikan dengan size 1920 x 1080 seperti itu ya. Teman-teman pastikan untuk optionnya sudah dicentang fit image-nya, kemudian kita klik OK. Nah, sehingga nanti dia akan muncul seperti ini. Sekarang kita tinggal atur besarnya saja. Nah, seperti ini. Kita bawa ke pojok kiri atas dulu, kemudian kita tarik atau kita perbesar. Gini ya. Nah, ini kita sudah memiliki 1 buah background image yang di dalam background image itu sebetulnya sudah ada kontainer yang terpisah-pisah seperti ini. Ini sudah saya sesuaikan. Tapi mungkin nanti
ketika di real project ataupun ketika nanti teman-teman menggarap sebuah dashboard, ada baiknya teman-teman menggunakan tile seperti itu. Karena kan memang menyesuaikan dengan kebutuhan visualisasi yang ada. Jadi kalau kita harus membuat image-nya dulu kemudian diatur satu-satu, nanti kan membutuhkan waktu lebih lama gitu ya. Nanti mungkin di next project juga kita akan bahas membuat dashboard menggunakan format yang tiled seperti ini, oke? Next, di sini teman-teman, kita tinggal drag and drop saja visualisasi yang sudah kita miliki. Kita bisa lihat di bagian kiri di sini, ini sudah muncul sheets apa saja yang sudah kita buat, yaitu ada scorecard, ada pie chart, ada top 20 countries seperti ini. Nah, di sini kita tinggal drag and drop scorecard, misalkan kita taruh di sini. Nah, karena format yang kita gunakan tadi floating, maka dia akan float juga. Kita turunkan dulu, kemudian kita ingin taruh scorecardnya di bagian atas ini teman-teman, gini. Nah, kita sesuaikan dulu ataupun kita resize dulu, teman-teman jangan khawatir kenapa kok scorecardnya nggak kelihatan, karena ya memang kita belum melakukan yang namanya formatting. Yang penting kita resize dulu nih. Nah, seperti ini ya. Scorecardnya kita taruh di sini, kemudian barulah kita start untuk melakukan formatting. Nah, di sini pertama kan ada nama scorecard di atas ini, kecil nggak terlalu terlihat ya, warnanya pun juga hitam. Kemudian di sini ada header. Nah, di sini baru ada value-nya, gitu ya. Kita akan hide si nama scorecardnya. Nah, si title-nya akan kita hide dengan cara klik kanan, kemudian kita pergi ke hide title ini, seperti ini, sehingga title-nya akan hilang seperti ini ya. Next, kemudian kita akan coba untuk ganti format dari si headernya itu sendiri. Untuk headernya kita coba besarkan sedikit dulu seperti ini. Nah, supaya dia punya ruangan ya. Nah, seperti ini ya, cukup kayaknya. Kemudian kita klik kanan di bagian header, jangan di bagian sini ya. Di bagian header, karena nanti kalau kita klik bagian sini dia akan menformat tabel ini secara keseluruhan gitu. Kita klik kanannya itu berarti di bagian headernya ini saja teman-teman. Baru kita klik format. Nah, di sini maka nanti akan muncul format username seperti ini dengan keterangan header. Nah, seperti itu ya. Di sini kita bisa ganti fontnya. Teman-teman bebas pakai font apa, tapi kalau saya pakai Poppins biasanya. Mungkin teman-teman desainer cukup familiar ya dengan font Poppins ini. Ini font sejuta umatnya para desainer ini. Kemudian baru kita coba perbesar fontnya, kita ganti ke 14 ya size-nya seperti ini, dan alignment-nya teman-teman kita ganti ke center. Nah, seperti ini. Kemudian shading-nya, nah shading-nya yang di bawah ini kita ganti ke biru. Nah, seperti ini ya. Dan ternyata nggak kelihatan, tulisannya nggak kelihatan, sehingga kita bisa ganti tulisannya itu ke warna putih seperti ini. Baru kita tebalkan. Nah, oke, seperti ini ya. Ini kayaknya kurang besar dikit. Nah, kurang lebar, bukan kurang lebar, kurang tinggi. Kita turunkan seperti ini, oke? Nah, di sini kita sudah memformat yang namanya header. Nah, berarti kita tinggal memformat yang namanya ini value-nya alias rows-nya ataupun apa ya biasanya kolom ataupun sheet-nya. Nah, berarti kita klik kanan bagian di sini. Kemudian kita pergi ke format lagi, teman-teman. Kemudian kita pergi ke paint. Nah, paint di sini, kemudian kita ganti ke Poppins dan kita ganti warnanya ke putih seperti ini. Kemudian kita besarkan sedikit 10 ya, ataupun bebas lah teman-teman mau fontnya berapa besar gitu ya. Kemudian kita ganti alignment-nya itu ke center. Caranya adalah di sini. Kita kan lagi ada di font ya teman-teman. Kita ganti ke alignment di sini. Kemudian kita pergi ke paint lagi dan kita ganti yang tadinya otomatis menjadi center seperti ini, oke? Nah, jadilah kita sudah memiliki sebuah scorecard seperti ini, oke? Nah, kalau teman-teman merasa ini kurang besar fontnya ataupun kurang tebel gitu, nanti tinggal balik ke font ini, kemudian kita bold seperti ini. Nah, kayaknya kalau di bold lebih jelas ya. Berarti kita pilih bold aja gini ya. Nah, kemudian setelah itu kita close dulu.
formattingnya. Nah, kita close. Teman-teman bisa lihat di sini. Visualisasi yang sudah kita masukkan ke dalam dashboard itu nanti akan ada tanda centang hijau kecil banget seperti ini. Nah, itu tandanya berarti visualisasinya sudah dimasukkan seperti itu. Nah, tinggal 2 visualisasi ini yang tersisa. Berarti next kita akan masukkan pie chart-nya. Kita drag and drop pie chart-nya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita resize dulu, teman-teman jangan khawatir kenapa kok berantakan banget gini. Yang penting kita resize dulu. Kemudian di sini ini adalah legend, teman-teman. Legend dan juga filter biasanya. Nanti akan muncul. Kita biarkan dulu seperti ini. Kita akan formatting dulu si visualisasi kita. Nah, di sini kita akan formatting si headernya ya. Ini kan namanya pie chart nih. Nah, namanya pie chart. Kita edit title-nya. Kita edit title-nya, namanya menjadi cancellation rate seperti itu ya. Nah, kemudian kita perlu blok seperti ini. Kemudian kita ubah ke center. Kita ganti ukurannya ke 14 dan fontnya itu adalah Poppins. Nah, kita bold juga ya. Baru kita ganti colornya menjadi putih, apply dan oke seperti ini. Nah, kita pengen warnanya ini menjadi biru seperti yang atas. Berarti tinggal klik kanan lagi, kemudian ke format title seperti itu. Shadingnya, teman-teman, shadingnya itu kita ganti ke biru. Nah, seperti ini, oke? Sama ya, mirip ya berarti. Oke, berarti kita tinggal memformat si bagian visualisasi ataupun sheetnya ini. Kita klik kanan lagi, pergi ke format lagi, kemudian ini kan untuk mengatur font, ini kan untuk mengatur alignment. Sekarang kita pergi ke bagian shading. Yang tadinya worksheetnya adalah putih warnanya, kita ganti ke none seperti ini. Nah, seperti ini ya, sehingga nanti warnanya transparan gitu. Kemudian kita balik lagi ke font, kemudian pen-nya itu kita ganti ke Poppins biasa, kemudian warnanya kita ganti ke putih. Nah, seperti ini, oke. Kalau mau dibesarkan boleh juga seperti ini. Nah, gini. Kemudian next itu adalah si legendnya. Nah, si legendnya ini kita coba ganti dulu warnanya dengan cara format. Kemudian kita klik all legend aja ya teman-teman. Kalau this legend nanti kita hanya akan mengganti formatting dari legend ini saja. Nah, supaya nanti kita tidak kerja bolak-balik, kita tinggal klik format, kemudian all legend seperti ini. Fontnya kita ganti ke Poppin dulu, warnanya putih seperti ini. Pun sama dengan bagian body ini teman-teman. Kita ganti fontnya jadi Poppins, warnanya putih juga seperti ini. Baru kita tempatkan dia di sini, oke? Nah, gini. Oke. Nah, gini kan jadi jelas legendnya itu yang orange itu adalah cancel, yang biru itu adalah tidak cancel seperti itu. Kemudian yang ini itu apa ya? Ini tuh ternyata adalah count of cancelled, total keseluruhan dari ini. Nah, kayaknya kita nggak akan pakai, kita bisa hapus saja seperti itu. Oke. Nanti kalau teman-teman ingin memunculkan filternya ataupun legendnya lagi, misalkan teman-teman nggak sengaja menghapus legendnya gitu ya, itu kita tinggal klik di bagian visualisasinya, kemudian kita pergi ke bagian ini, more option ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal pilih nanti legendnya ada apa saja kita keluarkan, filternya ada apa saja kita keluarkan, gitu ya, gampang ya. Oke, sip. Yang terakhir teman-teman, kita akan memasukkan top 20 countries ini. Nah, kita drag and drop lagi, kemudian taruh di sini, kemudian kita resize dulu seperti ini. Kita resize dulu. Nah, kemudian legendnya jangan khawatir, kita taruh di sini dulu supaya nggak menghalangi. Oke. Nah, di sini kita akan ganti headernya. Oke. Nah, seperti
Yang tadi pertama bisa kita edit title-nya dulu, kita ganti namanya berarti menjadi top 20 countries. Nah, kemudian kita blok dan kita ganti alignment-nya ke center, warnanya kita ganti menjadi putih, kita aktifkan bold, kemudian size-nya kita ganti ke 14 dan font-nya kita tukar ke Poppins seperti ini. Baru apply dan oke. Nah, gini ya. Kemudian kita klik kanan sekali lagi di bagian header, kita pergi ke format title, shadingnya kita ganti ke warna biru. Nah, seperti ini, oke. Nah, kemudian kita akan atur-atur si sheet-nya kita ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita bisa menggeser-geser ukuran dari axis-nya seperti ini, oke. Nah di sini kan formatnya percentage, tapi percentage-nya itu ada desimalnya gini. Nah, kita pengen hapus desimalnya. Caranya teman-teman pergi ke visualisasinya yang di sini. Kemudian yang ada di sini ya, yang sudah kita buat kemarin itu. Kemudian kita klik kanan, kita pergi ke format. Kemudian scale-nya yang numbers ini, desimalnya kan ini percentage ya. Desimalnya itu kita turunkan ataupun kita hapus menjadi 0 seperti ini. Nah, jadinya nanti tidak ada desimal di percentage kita seperti itu. Kita balik lagi ke dashboard teman-teman. Nah, kemudian kita ingin mengganti nama dari si axis-nya ini. Nah, supaya namanya nggak total cost gini doang ya. Dan ini kan susah dibacanya, running sum total customer. Ini kan malah rumus yang kita pakai ya. Nah, berarti kita ingin mengganti nama dari axis-nya. Tinggal klik kanan, kita edit axis. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini di bawah axis title kita ganti yang tadinya total cost menjadi total customer. Seperti ini. Ataupun total guest aja deh. Nah, total guest ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini pun sama, klik kanan, edit axis, kemudian kita ganti namanya menjadi cumulative percentage seperti ini. Oke. Nah, sip. Lebih rapi ya, teman-teman. Nah, di sini ada keterangan country. Ini kita hide aja ya. Hide label. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita ingin mengubah warna putih background di sini menjadi transparan supaya seperti ini. Kita klik kanan bagian sini, pergi ke format seperti tadi, shadingnya kita ganti ke none seperti itu. Nah, kemudian kita ingin mengganti format dari tulisannya di sini ya. Berarti kita pergi ke font, kemudian worksheet untuk mengatur secara keseluruhan. Kita ganti dari tableau book menjadi Poppin fontnya, kemudian yang tadinya warnanya hitam itu menjadi putih seperti ini. Nah, oke. Sip, kita sudah mendapatkan 3 buah visualisasi. Nah, untuk legendnya ini kita hapus saja ya teman-teman. Kita hapus aja. Ini juga kita hapus gini. Oke, sip. Jadi kita sudah mendapatkan visualisasi dari top 20 countries. Di sini saya pengen coba untuk memperkecil intensitas warna putih dari si garisnya ini. Kita pergi ke sini, ke lines, kemudian grid line-nya ini coba kita turunkan opacity-nya ke 50 misalkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi kita sudah memiliki 3 buah visualisasi yang sudah siap dan sudah kita lakukan formatting seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan tambahkan dulu judulnya. Kita tambahkan dulu judulnya dengan cara kita pergi ke objek, kemudian kita pilih teks, drag and drop lagi teksnya ke bagian atas sini. Nah, kita beri judul dulu, hotel performance dashboard seperti ini ya. Kita blok, ganti ke alignment-nya center, kemudian pilih bold dan size-nya kita ganti ke 16 misalkan, dan font-nya kita ganti ke Poppins seperti ini. Warnanya juga kita ganti ke putih deh ya. Klik OK. Nah, seperti ini. Tinggal kita sesuaikan
seperti ini. Yap, nice. Kemudian terakhir teman-teman, kita akan masukkan filter di sini. Berarti untuk menampilkan filter, kita perlu masuk dulu ke salah satu dari visualisasi yang sudah kita buat. Misalkan kita masuk ke scorecard, kemudian kita pilih filternya. Filternya kita pengen pilih tipe hotel misalkan tipe hotel, mana ya tipe hotel. Nih, hotel. Kita drag and drop hotelnya ke filter seperti ini. Kemudian kita centang semuanya. Oke, kita klik OK. Kemudian kita klik kanan dulu teman-teman. Kita ingin menyambungkan filter ini ke setiap visualisasi yang ada di dashboard kita, supaya nanti ketika kita klik filter itu dia tidak hanya akan mengubah angka di area sheet ini saja ataupun di visualisasi scorecardnya saja, tapi dia akan mengubah value secara keseluruhan untuk setiap visualisasi yang kita punya di dalam dashboard. Caranya adalah tinggal kita pilih apply to worksheet all using related data sources seperti ini. Oke. Kemudian kita klik kanan lagi show filter. Nah, jadi teman-teman kalau punya filter di sini dan teman-teman bingung kenapa kok belum muncul filternya, itu karena teman-teman belum centang show filternya. Kalau filternya sudah ada di bagian kanan, itu berarti sudah bisa digunakan seperti ini ya. Kemudian satu lagi filter yang akan kita pakai itu adalah year ataupun tahun ya. Pertama kita coba cek. Di sini ada beberapa date yang bisa kita gunakan. Ada arrival date, ada arrival month, ada arrival year. Karena kita pengen membuat year, berarti kita bisa pilih year ini ya. Nah, ketika kita pilih year ini, drag and drop, teman-teman coba perhatikan. Di sini filternya akan berbeda, seperti filter hotel tadi. Kalau hotel tadi kan kita centang gitu ya. Nah, tapi kalau ini, itu kita seret, alias value-nya itu adalah range. Nah, perbedaannya apa? Kita klik OK dulu. Perbedaannya yang hotel ini adalah discrete, tapi kalau yang hijau ini adalah continuous seperti itu. Nah, jadi perbedaannya seperti itu ya. Kalau hotel nanti dia akan menampilkan value-nya satu per satu, tapi kalau continuous dia akan menampilkan value-nya dalam bentuk range seperti itu. Nah, kalau kita pilih range kemudian show filter, nanti dia akan seperti ini bentuknya. Nah, sedangkan misalkan kalau kita pengen pilih untuk tahun 2015 dan 2017 misalkan, kan nggak bisa ya, karena kan ini bentuknya range. Dia pasti harus 2015 melewati 2016 kemudian 2017 gitu ya. Kita tidak akan menggunakan filter dengan tipe data yang continuous. Kita akan menggunakan filter dengan tipe data yang discrete seperti itu. Kita hapus aja arrival year, kita buang. Kemudian arrival date ini kita pilih, kita taruh di sini teman-teman, seperti ini. Kemudian dia akan langsung otomatis membuatkan. Kita ingin di grouping berdasarkan tahun, quarter, months, days ataupun apa. Kita pilih yang years. Klik next. Kemudian kita bisa pilih. Nah, ini bedanya ya antara discrete dan juga continuous. Kalau tipe datanya discrete, dia nanti akan berbentuk data point seperti ini. Oke. Kita pilih semuanya, apply, OK. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama teman-teman. Apply to worksheet, all using related data sources, kemudian kita show filternya seperti ini. Nah, sehingga kita sudah memiliki dua filter untuk tahun dan juga tipe hotel. Baru kita masukkan ke dalam dashboard. Nah, cara memasukkan ke dalam dashboard itu sama seperti tadi. Kita pilih si visualisasi scorecardnya, kemudian kita pergi ke more option teman-teman. Kemudian kita pilih filter yang akan kita pakai, yaitu adalah year of arrival date, dan satu lagi itu adalah tipe hotelnya seperti ini. Dan di sini kita perlu formatting lagi nih. Nah, seperti ini ya. Kita perlu formatting lagi, kita resize dulu. Kita resize dulu semuanya seperti ini. Kemudian kita klik format, all filter and set control seperti ini. Kemudian fontnya kita ganti Popin. Alignmentnya ke center. Bodinya kita ganti Popin juga.
kita perkecil ukurannya teman-teman, jadi 8 aja ya, dan shadingnya kita ganti ke biru. Nah seperti ini. Kemudian warnanya kita ganti ke putih. Nah seperti ini ya. Untuk titlenya bisa kita kasih bold deh. Nah seperti ini, oke. Jadi kita sudah mendapatkan 2 filter, dan di sini kan ada value all. Nah ada value all. Saya pengen coba untuk hapus saja value all-nya. Kita bisa pergi ke customize, yang show all value kita uncheck list seperti ini ya. Nah seperti ini, oke. Nah jadi nanti kalau kita ingin melihat untuk resort hotelnya saja, misalkan kita bisa uncheck bagian city hotel ini. Nah otomatis nanti visualisasi kita akan berubah dengan sendirinya. Jadinya dia nanti lebih responsif gitu ya teman-teman. Nah kita bisa pilih sesuka kita di 2015 saja misalkan. Nah 2015 untuk city hotel. Nah jadinya seperti ini, oke. Gitu ya teman-teman. Sip, kita sudah memiliki satu dashboard hotel performance dengan visualisasi scorecard, cancellation rate, dan juga top 20 countries. Oh ini countries-nya masih typo, bentar, countries. Nah seperti ini. Oke, next di video selanjutnya kita akan melengkapi visualisasi kita dengan visualisasi bar chart dan juga line chart seperti itu ya. Sip, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Boleh di like dan juga di subscribe videonya kalau teman-teman merasa terbantu. Kita akan bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.